Salam healthymu. Masih ingatkah kamu apa saja values yang ada di Cimory Group? Terdapat 3 core values. Dan hari ini kita akan membahas salah satu sub-core values dari result oriented, yaitu plan. Plan atau rencana memiliki arti bekerja secara efisien. Ada perkataan yang disampaikan oleh seorang penulis buku, The Little Prince, asal Perancis, bernama Antoine de Saint, yang berbunyi, sebuah tujuan tanpa rencana hanyalah sebuah harapan. Nah, dalam mencapai sebuah tujuan, kamu pasti pernah mengalami kendala, kebingungan, dan tantangan lainnya. Hal itu mungkin saja terjadi karena kamu belum melakukan perencanaan yang tepat. Yuk, ketahui apa saja yang perlu kamu lakukan dalam membuat rencana agar dapat bekerja secara efisien. Terdapat 3 langkah. 1. Tentukan SMART goals. 2. Alokasi sumber daya secara tepat. 3. Optimalkan cara bekerja. Langkah pertama, kamu perlu menentukan SMART goals. SMART goals merupakan sebuah kerangka yang diperkenalkan oleh George T. Doran dalam jurnalnya There's Smart Way to Write Management Goals and Objectives. Kerangka ini dapat digunakan untuk memudahkan kamu dalam menetapkan tujuan, sehingga kemungkinanmu untuk berhasil menjadi lebih besar. Mari kita bahas satu persatu poinnya ya. 1. Spesifik. Definisikan dengan jelas dan spesifik tujuanmu. Kedua, M. Measurable atau terukur. Semua kegiatanmu harus bisa diukur agar tujuan tercapai dengan tepat. Ketiga, A. Achievable atau dapat dicapai. Pastikan tujuan yang kamu buat harus dapat dicapai. Dan keempat, R. Relevan. Pastikan juga tujuanmu relevan dengan kebutuhan. Dan kelima, T. Time bound atau batas waktu. Tentukanlah batasan waktu untuk memulai dan menyelesaikan rencanamu. Sebagai contoh, penentuan SMART Goal, kita dapat mencoba menganalisa rencana perusahaan Google dalam mewujudkan komitmen mereka terhadap keberagaman dan inklusivitas di tempat kerja. Google menetapkan target spesifik untuk meningkatkan jumlah perwakilan karyawan berkulit hitam, Latin, dan penduduk asli Amerika sebesar 30% pada tahun 2025. Mereka mengukur pertumbuhan melalui Diversity Report tahunan yang menampilkan data tentang jumlah berbagai kelompok dalam perusahaan. Google mencapainya dengan meningkatkan strategi rekrutmen, menyediakan program bimbingan, dan membina kemitraan dengan organisasi yang berfokus pada komunitas yang mewakili kelompok yang dituju tadi. Tujuan ini sangat relevan dengan misi Google dalam mengembangkan tempat kerja inklusif yang mencerminkan keberagaman masyarakat global. Google juga menetapkan jangka waktu yang jelas dengan tujuan mencapai peningkatan sebesar 30% pada tahun 2025. Masuk langkah kedua, kamu harus mengalokasikan sumber daya secara tepat. Alokasi atau penggunaan sumber daya yang tepat akan membuat proyek diselesaikan tepat waktu dengan biaya yang seminimal mungkin. Terdapat teori resource-based view yang dikembangkan oleh Werner Feld dalam karyanya berjudul A Resource-Based View of the World. Teori ini mengatakan bahwa kita harus melihat dulu sumber daya yang kita miliki. Setiap orang boleh memiliki sumber daya yang sama, namun yang membedakan adalah bagaimana cara mereka menggunakannya. Resource-based view mengklasifikasikan sumber daya menjadi 2 bagian yang sebenarnya dapat kita temukan sehari-hari. Pertama, tangible resource atau sumber daya yang berwujud. Contohnya, aset fisik berupa uang, mesin, pabrik, maupun sumber daya manusia. Dan kedua, intangible resource atau sumber daya yang tidak berwujud. Contoh, reputasi perusahaan, budaya, pengetahuan, ataupun hubungan perusahaan dengan pelanggan yang tidak mempunyai keberadaan fisik namun dapat dimiliki oleh perusahaan. Pastikan kita bisa merencanakan penggunaan sumber daya secara efisien. Kita pun harus memantau penggunaan sumber daya tersebut agar tidak kurang maupun berlebih. Nah, langkah terakhir, optimalkan cara bekerja. Cara bekerja yang tepat tentunya akan memudahkanmu dalam menyelesaikan setiap tugas hingga mencapai tujuan akhir. Seorang penulis senior, Paula Ceci dari Harvard, menyampaikan beberapa tips penting untuk meningkatkan produktivitas agar cara kerjamu lebih optimal. Yang pertama, kurangi distraksi atau gangguan. Mengurangi distraksi atau gangguan merupakan hal yang penting untuk dapat mengoptimalkan cara kerja kita. Kedua, manfaatkan sumber daya yang dapat meningkatkan produktivitas. Biasanya, sumber daya ini berupa teknologi, seperti aplikasi di handphone ataupun laptop, yang akan membantumu menyusun tugas ataupun mengatur waktumu agar lebih terstruktur. Yang ketiga, kerjakan yang terpenting terlebih dahulu. Berfokus pada suatu hal sebelum berpindah ke yang lain
akan meningkatkan produktivitasmu secara signifikan. Mengutip juga dari apa yang disampaikan oleh Brian Tracy dalam buku yang berjudul Eat That Frog, kita tidak akan pernah memiliki cukup waktu untuk melakukan segala tugas yang datang. Jadi, kita perlu menghabiskan lebih banyak waktu pada hal yang benar-benar berdampak pada hasil atau tujuan akhir. Dengan langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya, kamu dapat memaksimalkan pembuatan rencana agar efisien dan output yang dihasilkan jadi lebih maksimal. Jadi, sudahkah kamu menerapkan plan di aktivitas kerja sehari-harimu? Silahkan diskusi dan praktekkan dengan teman atau tim kamu ya.